Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Bani Fauzan, NIM 211040174 dari kelas PAIC Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sania Tifatika Salma, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C, NIM 211040172, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sirajul Munir, NIM 21104010073 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah, NIM 21104010075, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 akan menjelaskan materi yang berjudul Kerajaan yang bercorak Islam di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa pesisir. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan yang baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Apabila dikaitkan antara Islam kepada struktur politik, ditandainya dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam, dan kerajaan tersebut merupakan sarana yang cukup efektif bagi perkembangan Islamisasi yang dilakukan oleh para sultan yang berkuasa atau yang memegang kekuasaan. Dan salah satu faktor penentu di dalam perkembangannya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah peranan seorang sultan atau pemimpin pemerintah, yang pada masanya seorang sultan adalah orang yang mengatur, menyusun kebijaksanaan, dan yang bertindak sesuai dengan situasi dan merupakan faktor yang menentukan bagi kejayaan kerajaan pada waktu itu. Adapun kerajaan Islam pertama di Jawa berdiri pada tahun 1500 sampai 1550. Didirikan oleh Raden Patah tahun 1500 sampai 1518. Bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat adipati kerajaan besar Hindu tersebut di Bintaro, Demak secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang pada masa itu sedang berada di ujung kemunduran. Ia mendirikan kerajaan Islam dengan Demak sebagai ibu kotanya. Kerajaan Islam Demak diperintah oleh Raden Patah dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar tahun 1478 sampai 1518. Adipati Yunus atau Pangeran Sablanglor tahun 1520 sampai 1521 dengan dukungan para wali yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Demak. Kerajaan Demak pernah dikuasai oleh 5 raja. Setiap raja memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda-beda. Setiap periodenya juga terjadi gejolak politik yang berbeda-beda. Yang pertama, Raden Patah. Raden Patah duduk di tahta agung Kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518. Pendiri kerajaan tersebut mampu membawa Demak mengalami perkembangan pesat. Salah satu karir gemilangnya yaitu menjalankan penyebaran agama Islam dengan masif di tanah Jawa lewat peran Wali Songo. Pada masa kekuasaan Raden Patah, wilayah kerajaan semakin luas. Daerah yang masuk wilayah kekuasaan Demak diantaranya Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Karimata, hingga beberapa daerah di Kalimantan masuk ke dalam wilayahnya. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan penting juga berada di bawah kekuasaannya, seperti Pelabuhan Jepara, Gresik, Tuban, Sedayu, dan Jaratan. Yang kedua, Pati Yunus. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat. Tahta kerajaan Demak diwariskan kepada putranya yang bernama Pati Yunus. Pati Yunus terkenal sebagai panglima perang yang berani dan tangguh.
Pati Yunus pernah mendapatkan misi sulit, yaitu diberi mandat ayahnya untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis. Pelayaran kerajaan Demak juga cukup terancam dengan berlabuhnya Portugis di Nusantara. Pati Yunus berangkat dengan gagah untuk bertempur dengan Portugis, namun pasukannya kalah persenjataan. Tak patah arang, putra mahkota Demak tersebut kemudian memblokir akses Portugis. Upaya tersebut berhasil membuat Portugis kehabisan bahan pangan. Berkat aksinya yang pemberani tersebut, Pati Yunus dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Pati Yunus memimpin kerajaan Demak dari tahun 1518 sampai 1521. Pada tahun 1521, ia wafat dalam sebuah pertempuran di Malaka. Yang ketiga, Sultan Trenggono. Karena Pati Yunus tidak mempunyai anak, kepemimpinan kerajaan Demak kemudian dipegang oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memimpin kerajaan dari tahun 1521 sampai 1546. Ketika dikuasai oleh Sultan Trenggono, kerajaan Demak meraih masa kejayaannya. Sultan Trenggono dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan bernyali besar. Ia berhasil membuat wilayah kerajaan Demak semakin luas, yaitu mencapai Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang keempat, Sunan Prawoto. Raja Demak kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Di masa kepemimpinan Sunan Prawoto, kerajaan Demak berada di fase kemunduran. Di masa ini, konflik lama antara Pangeran Surawiyoto dan Sultan Trenggono memanas. Perseteruan dua kakak beradik tersebut masih berlanjut hingga berimbas ke Sunan Prawoto. Pangeran Surawiyoto kemudian dibunuh oleh Sunan Prawoto di pinggir sebuah sungai. Peristiwa tersebut membuat julukan Pangeran Sekarsedo ing Lepen bersandang pada Pangeran Surawiyoto. Yang kelima, Arya Penangsang. Sunan Prawoto berkuasa tidak lama. Pada tahun 1547, Arya Penangsang membunuh raja tersebut. Arya Penangsang merupakan putra dari Pangeran Sekar. Setelah itu ia naik menjadi raja kelima Demak. Masa kepemimpinan Arya Penangsang berlangsung tidak lama. Pengikutnya menghabisi nyawa Pangeran Hadiri atau penguasa Jepara, suami Ratu Kalima Nyamat. Semenjak peristiwa itu, Adipati-adipati di bawah Demak menolak Arya Penangsang. Adipati Pajang, Jakatingkir atau Hadiwijaya menjadi salah satu pihak yang berkonflik dengan Arya Penangsang. Adipati Pajang melakukan pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Demak pada tahun 1554. Tidak di tangan Adipati Pajang, kematian Arya Penangsang justru berada di tangan Sukawijaya, anak angkat Jakatingkir. Kerajaan Demak lengser setelah terbunuhnya Arya Penangsang. Jakatingkir kemudian mendirikan kerajaan Pajang dan menggeser pusat pemerintahan di sana. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana 1521 sampai dengan 1546. Sultan Trenggana naik tahta setelah Pati Yunus. Letak Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama menjadi Batavia, lalu Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggana wafat pada 1546. Insiden saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi, membuat Sultan Trenggana terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggana membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana.
Sultan Prawata lalu membunuh Surawiyoto dan menduduki kekuasaannya. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawata. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh oleh Arya Penangsang, putra Surawiyoto pada 1547. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Demak. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu runtuhnya kerajaan tersebut. Banyak yang mengatakan kalau penyebabnya adalah ketidakcakapan penerusnya. Namun ada pula yang mengatakan kalau salah satu alasannya adalah karena adanya perebutan kekuasaan. Lantas manakah yang benar? Nah, kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, faktor kemunduran kerajaan Demak. 1. Tidak ada penerus yang handal. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Demak adalah karena tidak ada penerus yang cakap dalam kepemimpinannya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal ketika berusaha menaklukkan Panarukan. Karena hal tersebut, tahta kerajaan pun mengalami kekosongan. Putranya yang bernama Raden Mukmin atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Prawoto kemudian ditunjuk untuk menggantikan sang ayah. Sayangnya ia tidak terlalu cakap dalam berpolitik. Yang kedua, pemberontakan Arya Panangsang. Faktor lain yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Demak adalah perebutan kekuasaan Arya Panangsang yang merupakan keponakan Sultan Trenggono membunuh Sunan Prawoto beserta istrinya. Tindakan tersebut tidak semata-mata untuk merebut kekuasaan, tetapi juga karena balas dendam. Pasalnya Sunan Prawoto membunuh Raden Kikin yang merupakan ayah dari Panangsang. Hal itu dilakukan supaya sang ayah yaitu Trenggono bisa naik tahta. Yang ketiga, berdirinya Kesultanan Pajang. Permasalahan menjadi semakin pelik ketika Arya Panangsang tidak hanya membunuh Sunan Prawoto saja. Namun demi kekuasaannya, ia juga membunuh pemimpin wilayah Jepara yaitu Pangeran Hadiri yang merupakan suami Ratu Kalinyamat, anak dari Sultan Trenggono. Berita tentang tewasnya kedua orang yang dikenal dengan baik ini membuat Pangeran Hadiwijaya atau Jagatingkir menjadi marah. Kalau dibiarkan, ia khawatirkan kebatilan Arya Panangsang akan semakin menjadi-jadi. Sebenarnya ia tidak ingin ribut dengan Arya Panangsang. Ia menyadari posisinya yang hanya menantu. Sementara itu Arya merupakan keturunan langsung dengan sang raja. Arya Panangsang pun menjadi maju sendiri untuk menghadapi serangan tersebut. Sehingga akhirnya ia ditusuk oleh Sutawijaya dan tewas. Sebagai tambahan informasi, Sutawijaya adalah anak dari Hadiwijaya. 1. Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan tahun 1479 Masehi, yang kini sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh. Masjid Agung Demak ini tidak hanya sebagai peninggalan sejarah Kerajaan Demak saja, tetapi dulunya merupakan pusat dari pengajaran serta syiar Islam. Masjid ini dikatakan sebagai asal mula pemikiran dari kehadiran Kerajaan Demak Bintoro. Secara geografis, Masjid Demak terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Arsitektur masjid ini terlihat berbeda dari arsitektur masjid yang ada di zaman sekarang. Masjid Agung Demak menggunakan kombinasi gaya budata Jawa Tengah yang sangat kental dengan ornamen yang terdapat di Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini memiliki ukuran luas 31 kali 31 meter persegi, yang di bagian sisi Masjid Agung Demak ini juga terdapat serambi berukuran
31 kali 15 meter persegi dengan panjang keliling 35 kali 3 meter. Serambi masjid ini terbuka dan bangunan masjid ditopang dengan total 128 soko. 4 di antara soko ini adalah soko guru sebagai penyangga utama. Sementara tiang penyangga bangunan total ada 50 buah dan tiang penyangga serambi berjumlah 28 serta tiang keliling sebanyak 16 buah. Bentuk Masjid Demak memakai bahan kayu dengan bentuk bulat lengkap dengan beberapa bentuk. Bagian interior masjid juga memakai bahan kayu lengkap dengan ukuran yang juga terlihat sangat artistik dengan cantik. 2. Pintu beledek. Pintu beledek atau pintu petir merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu beledek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang tersimpan saat ada di tengah sawah. Pintu tersebut lalu dibawa pulang dan dibawa ke Raden Patah. Kemudian pintu ini dipakai untuk pintu masuk utama Masjid Agung Demak yang keadaannya sudah mulai rusak sehingga disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak tersebut. Nomor 3. Soko Guru. Soko Guru atau Soko Tatal merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari bahan kayu dengan diameter 1 meter dan menjangkau sebanyak 4 buah. Semua soko guru ini dibuat oleh Sunan Kalijogo dan menurut cerita Sunan Kalijogo baru menyelesaikan 3 buah soko guru dan Masjid Agung Demak sudah dibangun serta sudah mulai masuk dalam pemasangan atap, sehingga karena dikejar waktu Sunan Kalijogo kemudian mengumpulkan tatal atau kulit kayu yang berasal dari sisa pahatan dari 3 soko guru untuk dibuat menjadi satu soko guru baru menggunakan kekuatan spiritual yang dimiliki Sunan Kalijogo, dan inilah yang menyebabkan soko guru diberi istilah soko tatal. 4. Beduk dan gantungan. Beduk dan juga gantungan dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid untuk masuknya waktu sholat. Kedua benda ini ditemukan di Masjid Agung Demak dengan bentuk seperti tapal kuda dengan filosofi saat dibunyikan atau dipukul maka rakyat sekitar masjid harus datang untuk menunaikan sholat. Beduk dan gantungan ini menjadi peninggalan sejarah Kerajaan Demak yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Nomor 5. Makam Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijogo wafat tahun 1520 lalu dikebumikan di desa Kadilangu dekat dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijogo sekarang menjadi sebuah situs yang sering datang berziarah dan juga wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air, dan juga menjadi salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Banyak orang yang berkunjung dengan tujuan berziarah dan berdoa. Situs ini sangat dijaga baik oleh pengelolanya agar pengunjung atau peziarah nyaman saat berdoa dan bersolawat. Nomor 6. Maksurah. Maksur merupakan ukiran kaligrafi ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dinding interior Masjid Agung Demak. Maksurah ini dibangun saat kekuasaan Arya Purbaningrat yang merupakan Adipati Demak tahun 1866, dan kaligrafi ini menceritakan tentang keesaan Allah. Nomor 7. Dampar Kencana.
Peninggalan kerajaan Demak selanjutnya adalah Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan singgasana untuk para sultan Demak yang kemudian digunakan sebagai mimbar khotbah di Masjid Agung Demak. Mimbar ini akan tetapi tidak lagi digunakan dan disimpan di Museum Masjid Agung Demak agar terhindar dari kerusakan. 8. Serambi Majapahit. Serambi yang ada di Masjid Agung Demak ini terlihat sangat indah dengan arsitektur unik dan antik yang memiliki arti sejarah di dalamnya. Dari sejarah kerajaan Demak, Serambi Majapahit ini memiliki 8 buah tiang pendopo yang berasal dari kerajaan Majapahit. Tetapi saat kerajaan Majapahit runtuh, beberapa peninggalannya tidak lagi terawat, sehingga Adipati Unus membawa benda pusaka tersebut menuju Demak yang sekarang ditempatkan di Serambi Masjid Agung Demak dan masih bisa terlihat sampai sekarang. Nomor 9. Mihrab. Mihrab yang merupakan pengimaman juga merupakan peninggalan dari kerajaan Demak yang di dalamnya terdapat gambar hewan prasasti Condro Sengkolo. Prasasti Condro Sengkolo ini memiliki arti Sarira Sunyi Kiblating Gusti tahun 1479 Masehi. Ini merupakan kesimpulan jika di masa kerajaan Demak juga sudah mengenal mihrab atau pengimaman yang berlukiskan hiasan tertentu yang merupakan akulturasi budaya Islam dan juga Jawa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.